Pernahkah Anda merasa terjebak, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi pertumbuhan Anda? Kita sering salah mengira transformasi sebagai tujuan akhir, padahal ia adalah sebuah revolusi psikologis dari dalam. Ini dimulai bukan dengan kenyamanan, tapi justru dengan kesadaran akan ketidaknyamanan. Saat rasa sakit untuk tetap sama lebih besar daripada rasa takut akan perubahan. Psikologi klasik menyebutnya individuasi atau aktualisasi diri. Tapi musuh terbesarnya adalah naskah tak terlihat dari masa lalu. Keyakinan seperti saya tidak cukup baik atau sudah terlambat adalah dinding yang membatasi kita. Langkah pertama untuk meruntuhkannya adalah menyadari keberadaan dinding itu sendiri. Otak kita punya kemampuan luar biasa bernama neuroplastisitas. Ia bisa membentuk ulang dirinya. Setiap kali Anda menantang pikiran lama, Anda sedang membangun jalur saraf yang baru. Transformasi sejati dimulai bukan dari kebiasaan baru, tapi dari konsep diri yang baru. Identitas menggerakkan perilaku, jadi definisikan ulang siapa diri Anda dan biarkan tindakan mengikuti. Pernahkah Anda merasa terjebak, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi Anda untuk maju? Kita sering salah mengira transformasi diri sebagai tujuan akhir, padahal itu adalah sebuah proses. Revolusi psikologis yang dimulai dari kesadaran dan ironisnya ketidaknyamanan. Transformasi sejati terjadi saat rasa sakit untuk tetap sama lebih besar daripada rasa takut akan perubahan. Ini bukan tentang memperbaiki diri, tapi tentang membangun kembali identitas. Carl Jung menyebutnya individuasi, Maslow menyebutnya aktualisasi diri. Tapi kita sering terhalang oleh naskah tak terlihat dari masa kecil. Seperti keyakinan saya tidak cukup baik, langkah pertama adalah menyadari dinding-dinding ini. Begitu Anda melihatnya, kekuatannya mulai luntur. Otak kita punya kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Setiap kali Anda menantang pikiran lama, Anda secara fisik membentuk ulang otak Anda. Perubahan bukan dimulai dari kebiasaan baru, tapi dari konsep diri yang baru. Definisikan ulang siapa Anda, maka perilaku akan mengikuti secara alami. Pernahkah Anda merasa terjebak, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi Anda untuk maju? Kita sering berpikir transformasi diri adalah sebuah momen besar, tapi sebenarnya itu adalah revolusi internal yang dimulai dari ketidaknyamanan. Titik baliknya datang ketika rasa sakit untuk tetap sama menjadi lebih besar daripada rasa takut akan perubahan. Ini bukan sihir. Ini sains. Otak kita punya kemampuan luar biasa bernama neuroplastisitas yang memungkinkannya untuk membentuk ulang dirinya sendiri. Setiap kali Anda menantang keyakinan lama atau memilih respons baru, Anda secara harfiah sedang membangun pikiran yang baru. Tapi ego kita menolak perubahan karena ia menyukai stabilitas. Itulah mengapa pertumbuhan terasa seperti kekacauan, padahal sebenarnya itu adalah penataan ulang menuju versi diri yang lebih baik. Kunci utamanya bukan kebiasaan baru, tapi konsep diri yang baru. Identitas menggerakkan perilaku. Alih-alih berkata, saya tidak teratur, coba katakan, saya adalah orang yang menghargai keteraturan. Perubahan dimulai dari mendefinisikan kembali siapa diri Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi sadar. Siap untuk membongkar dinding Anda? Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Kita sering salah mengira transformasi diri sebagai tujuan akhir, sebuah momen ajaib di mana semua masalah lenyap. Padahal, transformasi sejati adalah sebuah revolusi psikologis dari dalam yang dimulai dengan kesadaran dan ketidaknyamanan. Titik pemicunya adalah saat rasa sakit untuk tetap sama menjadi lebih besar daripada rasa takut akan perubahan. Kita semua hidup di balik dinding tak terlihat yang disebut invisible script. Keyakinan bawah sadar seperti saya tidak cukup baik atau sudah terlambat untuk berubah. Ini bukanlah fakta, melainkan penjara mental. Langkah pertama untuk bebas adalah menyadari keberadaan dinding-dinding ini. Perubahan ini didukung oleh sains. Otak kita memiliki neuroplastisitas, kemampuan untuk membentuk ulang dirinya. Setiap kali Anda menantang pikiran lama, Anda sedang membangun jalur saraf yang baru. Tapi ingat, transformasi sejati tidak dimulai dengan kebiasaan baru, melainkan dengan konsep diri yang baru. Identitas menggerakkan perilaku. Jadi, jangan hanya mengubah apa yang Anda lakukan, ubah cara Anda melihat diri sendiri. Kita sering salah paham soal transformasi. Kita pikir itu satu momen ajaib, di mana semua masalah lenyap. Padahal, transformasi sejati itu adalah proses, sebuah revolusi psikologis dari
Ini dimulai bukan dengan kenyamanan, tapi justru dengan rasa tidak nyaman. Perubahan itu terjadi ketika rasa sakit untuk tetap sama jauh lebih besar daripada rasa takut akan hal baru yang tidak pasti. Kita semua hidup dengan naskah tak terlihat. Keyakinan dari masa kecil seperti, aku tidak cukup baik atau sudah terlambat untuk mulai lagi. Ini bukan fakta. Ini adalah dinding psikologis yang membatasi kita. Kabar baiknya, otak kita bisa berubah. Ini namanya neuroplastisitas. Setiap kali kita menantang keyakinan lama dan memilih respons baru, kita sedang membangun ulang sirkuit otak kita. Kuncinya bukan dimulai dari kebiasaan baru, tapi dari konsep diri yang baru. Jika Anda ingin berubah, Anda harus mendefinisikan ulang siapa diri Anda. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar